Halo semua, akhirnya aku bisa ngonten kembali di channel Creative Coding setelah sekian abad menghilang dari dunia per-YouTuban. Oke, kali ini aku udah nyiapin beberapa project sederhana untuk menampilkan atau movement dari teks full menggunakan coding. Oke, langsung saja ke projectnya ya. Oke, di sini. Nah, projectnya in typography. In typography di sini ada variabel font, terus variabel xc sampai dengan xe1. Nanti kan mau nampilin tulisan kreatif. Nah, aku namain variabel xc berarti kan itu koordinat x, karakter c. Di sini yc, koordinat y, karakter c. Nah, defaultnya 45 untuk x-nya, y-nya defaultnya 0. Terus variabel ini vinc, defaultnya proses, mark position untuk memberhentikan movement atau pergerakan dari karakter tersebut. Karakternya muncul satu persatu dari arah kiri ke kanan, jadi diberhentikan nanti dengan kondisi. Dan pembandingnya ini mark position variabelnya. Ini set value di variabel ini untuk membuat canvas full screen, background warna hitam, membuat font. OS yang aku gunakan kan Ubuntu. Di sini fontnya Free Sans 250. Setiap OS memiliki font default masing-masing. Set fontnya, perataan teksnya, next, method draw. Nah, yang perlu diingat, method draw ini berjalan secara terus-menerus, jadi looping gitu. Di dalam method draw ini akan di loop terus-menerus sampai aplikasinya di exit gitulah. Set canvas lagi, backgroundnya hitam, terus handle karakter C, movement dari kiri ke kanan berhenti pada koordinat X koordinat ya. Ini bikin teksnya, karakter C-nya. Nanti kondisi jika belum memenuhi mark position, value mark position, X-C lebih kecil lah, X-C lebih kecil dari mark position, maka X-C akan di increment, di plus 15 terus. Jadi dia bergerak dari 0 tuh ke posisi tertentu sesuai mark position yang ditentuin ya. Defaultnya kan width ya, ukuran kanvas dibagi 4. Ini variabel yang vinc sampai vin s1 ini diganti finish. Berarti movement dari karakter C finish bergantian untuk movement atau animasi untuk karakter selanjutnya huruf R. Di sini sama, cuma di sini mark positionnya plus 60. Kenapa plus 60? Jadi biar karakternya tidak saling menutupi huruf C banget lah, huruf R-nya itu. Jadi perlu ditambahin tempat berhentinya. Koordinat X-nya perlu dijauhin lah. Oke, ini sama kondisi ini. Nah, di sini ada reset. Jadi setelah kreatif gitu sampai terakhir itu udah kelar, lalu ada delay. Jadi di situ 2000, kalau nggak salah itu 2 detik. Jadi nunggu 2 detik, lalu animasinya berjalan seperti pertama lagi. Oke, aku tunjukin aja langsung ya. Run. Ini. Nah, ketika udah kelar sampai ngulangi lagi nih. Nah,
dari kiri kan kanan, ini hanya bergerak di koordinat X ya, koordinat Y nya kan tadi default tadi 0. Yang aku bilang tadi max posisinya selalu di plus itu, biar ini ada spasi lah antar karakter, antar huruf ini. Oke, ini pertama. Yang kedua aku tunjukin nama projectnya movement ver, ya vertikal maksudnya. Nah ini perbedaannya di sini, default untuk koordinat X itu 0, untuk Y itu 45 ya, jadi betul, jadi nanti pergerakannya itu dari apa, dari atas itu horizontal bukan vertikal. Ini max position masih ada, jadi ini untuk ini prosesnya cuman satu variabel. Next, method setup biasa, ini ukuran canvas full screen, warna hitam, set value, inisialisasi variabel, set font, terus di sini method draw. Nah di sini kondisi ini untuk apa, memainkan ukuran teksnya. Ini kan sebenarnya logic untuk membuat mencetak bilangan apa, ganjil genap gitu kan. Ini aku gunain buat merubah size dari apa, teksnya. Nah frame count ini di perulangan itu kan biasanya kita for gitu ya, integer i lah, iterasi gitu. Nah awal looping itu kan value nya misal 1, nah atau 0 lah, biasanya defaultnya 0 gitu kan. Nah di draw ini frame count untuk looping pertama kali defaultnya itu 1. Apakah 1 modulo 2 apakah sama dengan 0? Kalau tidak, masuk else. Oke. Ini kondisi buat menjalankan dari atas itu, jadi teksnya bergerak dari atas ke bawah. Ini kondisi ini. Jadi koordinat Y itu value-nya selalu dijumlahkan dengan angka 15. Jadi teks bergerak dari atas ke bawah sambil diubah ukuran ininya apa, teksnya. Nah, ini sama reset, sama buat ngeulang animasi dari awal. Oke, kita tunjukin aja langsung, kita run. Nah ini, nah kelihatannya kelap-kelip, itu sebenarnya ukuran teksnya yang dirubah itu, bukan pakai zoom ya, tapi dirubah ukurannya. Nah bergerak dari atas ke bawah itu selalu dijumlahkan 15 terus nilai koordinat dari Y nya. Kondisi logic reset tadi buat ngulang dari atas. Next, ini yang ketiga, tipografi rotate. Jadi untuk coding ini nanti jalannya itu teks dari ukuran kecil diputar, bukan diputar dijilat ya, diputar sampai ukuran tertentu, diputar sampai apa, angle tertentu, sudut tertentu, terus diputar sambil di zoom. Itu ini deklarasi variabelnya, ini bukan per karakter ya. Tadi project 1-2 itu kan per karakter gitu, ini langsung tulisan coding buat nentuin X koordinat dan Y koordinat. Ini variabel buat memutar sudut teksnya, zoom buat ngezoom nanti, action delay, ACT delay nanti buat ngedelay animasinya.
Ini sama seperti project 1 dan 2, ukuran kanvas dan inisialisasi variabel. Nah, di sini masuk sini, di sini ada translate. Nah, di sini fungsinya itu translate itu memindahin bentuk objek ke suatu koordinat tertentu. Ngezoom pakai keyword scale. Nah, di sini untuk memutar objek, jadi teks yang diputar di sini pakai keyword rotate, dan value dari parameternya dikonversi ke radians. Jadi biasanya kan ukurannya itu derajat, satuannya itu derajat, di sini dikonversi ke radian. Dalam trigonometri itu kan ada sinus, kosinus, itu kan measurement unit atau satuannya itu radians. Di processing untuk nerapin trigonometri itu sama aja pakai radians. Ini ngebikin teksnya. Reset variable. Ini kondisi ini untuk menentukan delay nanti di sini untuk kondisi reset ini. Nah, kondisi di bawah ini menentukan apakah teks akan terus diputar dan diperbesar. Ini kondisi di bawah ini. Ketika kondisi if di sini tidak terpenuhi, maka teks akan di zoom dan diputar terus menerus sampai masuk kondisi if ini nanti. Jika sudah diputar 360 derajat ya, itu akan mengeset value zoom kembali, bukan kembali ya, defaultnya 0,01. di sini zoomnya jadi 1, ini sama aja 1% ya. Angle rotate-nya jadi di set 360. Oke, langsung tunjukin aja nih. Nah, diputarkan dari skala kecil itu diperbesar, di zoom sambil diputar. Oke, next. Ini keempat nih, typography in circle. Jadi membuat teks dalam lingkaran. Jadi teksnya biar nggak keluar dari lingkaran ya. Ini variabel untuk koordinat lingkaran x dan y. Ini variabel pre-circle nanti untuk lingkarannya akan ditekan di bagian sisi kiri dan sisi kanannya, ditekan, mengempis, terus mengembang lagi. Ini tergantung keyword ini tergantung variabel ini nanti. Ini sama ya dalam metode setup, ukuran kanvas yang set fontnya. Nah, dalam draw ini backgroundnya warna putih, lingkarannya warnanya nggak diwarnai ya. Terus ini ketebalan garis lingkarannya itu 5. Bikin lingkarannya koordinat x, y. Ini lebar kanvas bagi 2, tinggi kanvas bagi 2, terus ini nanti diameternya, ukurannya ya. Ini diameter, ngambil value terkecil dari x circle dan y circle, jadinya diameter. Terus untuk menghitung jari-jari berarti diameter dibagi 2 berarti 800 bagi 2, ini 400. Oke, di sini looping ini untuk membuat teks dalam lingkarannya. Pertama, mencari nilai koordinat x untuk objek teks. Jadi teks ini dicari nilai x-nya di sini menggunakan random ya. Menggunakan random. Terus menghitung jarak antara 2 titik pada sebuah ruang, khususnya 2 dimensi. Jadi itu namanya Euclidean. Ini keywordnya this. Nah, terus handle supaya pembuatan teks tidak di luar lingkaran. Kondisinya ini
biar teksnya dibikin di dalam lingkaran. Terus teks yang dibikin di dalam lingkaran itu kita ngambil random di ASCII ya. Jadi ASCII nilai 33 sampai 127. Oke, terus di sini ada kondisi if yang aku bilang tadi di sini buat nentuin apa kembang kempisnya lingkaran. Jadi sebelah sisi kiri dan sisi kanan lingkaran itu seperti ditekan, mengempis, terus mengembang lagi. Ini tergantung dari kondisi ini. Oke, kita tunjukin aja langsung. Oke, seperti ini. Nah, tekan, mengembang lagi, tekan, mengembang. Oke. Ini posisi lingkarannya di tengah. Tadi kan ada translate. Oke. Untuk konten kali ini ada berapa project, berarti ada 4 project yang udah aku bikin ya. Semoga menghibur, semoga memberikan manfaat. Terima kasih. Subscribe, komentar. Terima kasih, matur nuwun.